sepak bola itu sudah terlalu banyak program-program yang dibuat pemerintah. Tapi hal yang khusus, yang mendasar itu tidak dibangun, industrinya tidak dibangun. Ya, liga kita masih aja seperti itu, masih ada kerusuhan. Kita tahu kalau udah kerusuhan, sponsor malas masuk tuh. Ya, kemudian aparat keamanan juga jadi paranoid, ya, dilarang, disetop. Padahal jadwal sudah disusun dan sponsor sudah siapkan berbagai macam dukungan sponsorship kepada kegiatan tersebut. Tapi karena situasi keamanan kemudian tidak kondusif, akhirnya berubah. Hal-hal seperti ini mungkin tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dianalisa, padahal sangat menentukan. Kalau sebuah klub itu kaya, kita nggak usah ajarin dia membina pemain muda dan sebagainya, dia pasti akan mengelola sendiri. Pemain-pemain muda itu kebutuhan sebuah tim, sebuah klub, karena pasti kosnya lebih murah dibanding dia beli langsung dari luar atau beli dari klub-klub lain misalnya. Nah sekarang ini justru klub-klub itu mengadakan kompetisi usia mudanya itu formalitas saja, sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Yang kita sebut dengan elite pro itu kan sebenarnya mereka hanya kamuflase gitu kan, sekedar menggugurkan kewajiban yang bukan merupakan sebuah kebutuhan buat mereka. Nah ini sebuah pemikiran yang dalam hal ini oleh PSSI sangat penting kita analisa, kita riset supaya kemudian ada perbaikan-perbaikan yang signifikan dari pengembangan olahraga yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa kunci daripada pengembangan olahraga di Indonesia itu sesungguhnya adalah sport industry, harus dikelola secara industri. Saya pernah menjadi staf ahli di Kemenpora. Itu kalau sore hari itu saya suka lihat tuh atlet-atlet, mantan atlet nasional, ya bahkan ada atlet-atlet olimpiade di situ. Itu sampai mau menggadaikan medalinya hanya untuk kebutuhan hidup, kos rumahnya lah dan sebagainya. Ini adalah dampak dari kebijakan yang kemudian tidak bisa kita upayakan untuk berubah situasinya. Seorang atlet dengan reputasi dan prestasi yang besar seharusnya juga diikuti dengan ekonominya yang baik. Tidak pandang dia sebagai atlet perorangan maupun atlet bergu. Seorang Usain Bolt, seorang pelari saja, itu berarti kan atlet perorangan. Tapi kekayaan dia sudah mencapai ya sewajarnya seorang kaya lah, gitu kira-kira. Artinya pengelolaan di sana itu benar karena mengikuti konsep secara industri. Dia harus dipantaskan, dia harus dikelola secara ekonomi, dia juga harus kemudian dikembangkan secara industri sehingga kemudian ketika dia pun tidak menjadi atlet lagi, itu dia sudah cukup. Nah inilah kewajiban kita sebagai pusat industri ini untuk kemudian mengarah ke sana, sehingga atlet-atlet kita tidak hanya sekedar selesai dipakai setelah ketika dia berprestasi dan kemudian dibuang setelah dia lagi tidak berprestasi. Ini harapan kita dari kami selaku Kepala Pusat Studi yang ada di UI ini. Bagian daripada upaya yang kedepannya kami sangat berharap bekerjasama terus dengan KONI sebagai mitra strategis kami, dan mungkin Bapak dan Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini juga ikut menyumbangkan saran dan masukan buat kami. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.